Tidak bisa orang desa tahu-tahu dikenalkan society 5.0 gitu. Jangankan itu, handphone aja nggak pegang atau nggak terbiasa. Terima kasih Pak Firman. Masih ada 2 pertanyaan lagi, masing-masing untuk Pak Firman dan juga Pak Heri. Saya bacakan untuk yang Pak Firman terlebih dahulu. Untuk Pak Firman, bagaimana cara kita agar bisa mengimbangi era society 5.0 di daerah pelosok, sedangkan masyarakat di daerah pelosok itu minim pengetahuan? Dan untuk pertanyaan kepada Pak Heri, ini sepertinya untuk siswa alumni ini Pak, yang baru lulus ini, dalam rangka menanggapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Smart City. Yang bersangkutan ini sekaligus sebagai SDM Sidoarjo merasakan sulitnya untuk melamar kerja di Sidoarjo. Kemudian banyak syarat untuk bisa masuk di sebuah perusahaan, terutama harus memiliki koneksi orang dalam maupun harus membawa biaya admin sebelum bekerja. Kira-kira apa yang dilakukan pemerintah Sidoarjo dalam rangka menanggapi hal tersebut? Sepertinya ini bagian dari keluhan mahasiswa sekaligus masyarakat. Monggo Pak Firman bisa menanggapi. Saya dulu ya. Oke, terima kasih Mas Rohman. Pertanyaan menarik teman-teman. Jadi mau tidak mau harus kita akui bahwa Indonesia itu sangat luas, ya. Selain di perkotaan yang aksesnya dimudahkan ya infrastrukturnya, juga ada pedesaan atau pelosok. Nah, agar kita tidak terlalu jauh melihat Indonesia yang sungguh sangat luar biasa luasnya ini, kita potret Sidoarjo aja ya. Dari presentasi Pak Heri tadi sungguh luar biasa gitu, bagaimana membuat infrastruktur untuk mengcover daerah desa pelosok lah bahasanya. Jadi semua kecamatan se-Sidoarjo gitu bisa tercover, tuh sungguh luar biasa. Jadi bagaimana teman-teman pelosok atau warga pelosok menyikapi itu, menurut saya ya perlu tahapan-tahapan. Tidak bisa orang desa tahu-tahu dikenalkan society 5.0 gitu. Jangankan itu, handphone aja nggak pegang atau nggak terbiasa, termasuk infrastruktur sinyal itu. Maka dari itu sekali lagi teman-teman adik-adik mahasiswa, kalau Anda mempunyai sesuatu potret ya pelosok versi Anda, taruhlah sekali lagi karena kita konteksnya adalah Kabupaten Sidoarjo kasus sekarang ini. Ya, kebetulan Sida juga di Sidoarjo, ayo kita potret itu dulu. Jadi yang terdekat dengan kita yang bisa kita lakukan. Nanti begitu Sidoarjo ini sukses, itu bisa diduplikasi, apalagi tadi Sidoarjo bagian yang menjadi terpilih menjadi smart city gitu, itu bisa menjadi role model untuk kabupaten lain. Sehingga kita sebisa mungkin, karena saya dengar juga Sida sudah punya kerjasama atau MOU dengan Pemkab Sidoarjo, itu dulu yang difokuskan. Apakah dosen dan mahasiswa mempunyai pengabdian masyarakat di daerah pelosok itu dalam rangka menguatkan lini kita sebagai di Dharma Perguruan Tinggi, itu menarik. Jadi sekali lagi potretlah di mana kecamatan atau desa yang versi Anda terpelosok itu tahapan awal. Baru setelah itu Anda analisa, dari potret itu analisa bersama dosennya, kira-kira treatment apa, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan langsung ke society 5.0. Jadi gampangannya, kalau Pak Jokowi nyampaikan itu infrastruktur itu adalah jalan misalnya, tol laut misalnya. Nah, di kita, kalau kita ngomong Society 5.0, sebelum itu kan harus melihat revolusi industri yang keempat. Yang kata kuncinya itu digitalisasi, atau bahasa sederhananya orang umum ngomongnya adalah internet.
adakah di situ jaringan internet? Itu aja dulu. Kunci adanya internet, di situ ada handphone yang bisa diakses untuk mengakses konten-konten. Itu aja dulu, itu tahapan awal. Karena begitu itu sudah ada, tinggal dikembangkan dengan IoT-nya, dengan apanya dan seterusnya sampai ke persawahan tadi. Itu menarik. Anak bimbing kami di PEN itu sudah banyak atau beberapa sudah mengimplementasikan bagaimana IoT itu di desa-desa. Tapi sekali lagi yang sudah ada infrastrukturnya. Ya, bagaimana di sawah itu ditanam sensor-sensor, ada kamera juga di atasnya memotret tumbuh kembangnya padi, ya mulai dari hijau, menguning dan seterusnya sampai nunduk, itu semuanya di capture. Ya, itu menarik dan itu ada sudah dilakukan. Ya, jadi sekali lagi adik-adik mahasiswa pelan-pelan ikuti langkah-langkah metodologinya dan sering diskusi sama dosennya, yakin itu bisa. Dan jangan jauh-jauh ya, karena Anda di kampusnya di Sidoarjo, Pemkatnya juga sangat terbuka seperti ini dan sangat open mind dengan program-programnya, saya sungguh tanda petik luar biasa itu. Anda optimalkan itu dulu. Kalau sudah sukses, maka copy paste ke tempat-tempat lain atau Anda di kabupaten yang lain. Demikian Mas Rohman dan adik-adik yang bertanya, dipersilahkan untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Firman. Menarik sekali, sekaligus saya tanggapi. Jadi yang disampaikan tadi itu juga berkaitan dengan yang telah dilakukan oleh teman-teman dosen dan juga partnernya yaitu mahasiswa, dan juga melalui tim pengabdian masyarakat, sekaligus menyampaikan juga kepada Pak Heri. Kami juga pernah melakukan pengabdian masyarakat Pak di salah satu daerah, kita bilangnya daerah aksesnya sedikit terluar dari Sidoarjo, di salah satu dusun di Pucuan, itu sebenarnya masuk Sidoarjo kota tapi aksesnya harus lewat perahu. Kemudian di Kalialo itu kami melakukan pendampingan, kebetulan dipimpin oleh Wadek dari Fakultas Saintek gitu. Jadi memberikan pendampingan berupa solar cell itu untuk masjid di Pucuan dan juga di Kalialo untuk penerangan jalan gitu. Nah, itu merupakan menurut kami daerah Sidoarjo yang memang aksesnya lumayan susah untuk dijangkau karena harus lewat perahu gitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menanggapi keluhan dari salah satu mahasiswa sekaligus masyarakat Sidoarjo tadi, monggo kami persilakan Pak Heri. Terima kasih Pak Roman, Bapak Ibu saudara-saudara mahasiswa, pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana memberikan job fair ya bagi mahasiswa yang sudah lulus, juga para rekan-rekan pengangguran milenial yang tentu bisa didaya gunakan. Sebenarnya di Sidoarjo ini sudah membuka peluang melalui job fair. Setiap kali job fair itu tidak ada lagi, mohon maaf ya, kalau ada dikotomi bahwa perlu sesuatu dan sebagainya. Kami juga pertanyakan, kira-kira ngelamarnya di mana kok diminta ini dan itu. Karena orang ngelamar butuh kerjaan, ya butuh pekerjaan. Job fair-nya itu kompetensinya apa. Persoalannya tatkala kita tidak mempunyai kompetensi, ini yang menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada semua mahasiswa, barangkali juga kepada rekan-rekan yang belum beruntung, yang belum bekerja, kami juga membuka pelatihan-pelatihan. Artinya, bagaimana kalaupun nanti kita tidak bisa bekerja pada badan usaha tertentu, atau di mana kita melamar pekerjaan untuk bisa menjadi seorang pekerja, tetapi kita bisa menciptakan ruang kerja baru juga. Maka dari itu kami juga melatih dengan wirausaha baru, termasuk pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja non formal. Bahkan kita juga mengajari bagaimana nanti ngelas, mohon maaf ya, ngelas ini sepertinya hal yang biasa, tetapi ada kompetensi khusus. Tatkala ngelasnya ini ngelas di bawah air, Pak. Tidak semua orang bisa, dan ini perlu pelatihan. Bagaimana juga ngelas dengan cara diral, ini untuk teman-teman SMK atau mungkin mahasiswa teknik yang mungkin secara kompetensi akademik, tapi kompetensi teknisnya belum maksimal, barangkali demikian.
Termasuk kita masih seperti Pak Firman sebagai ahli IT, kita jadikan narasumber juga untuk pelatihan-pelatihan membuat marketing berbasis IT, ya. Bagaimana juga pemasaran melalui IT dan sebagainya, melalui internet. Ini kita juga sudah lakukan. Oleh karena itu kami juga prihatin ya kalau memang belum bekerja, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke job fair dan nanti kita bisa arahkan. Mohon maaf ya, diarahkan itu sesuai dengan kompetensinya. Kenapa? Karena mau tidak mau dengan globalisasi ekonomi, ya, rekan-rekan mahasiswa, kita semua warga Sidoarjo harus punya kompetensi yang memang nanti bisa memberikan daya saing, ya. Oleh karena itu ya, mumpung kita masih proses belajar mengajar, dan mohon izin Pak Roman, saya juga ngajar, ya. Saya tekankan rekan-rekan mahasiswa itu kalau belajar yang sungguh-sungguh, ya. Kita punya kompeten, kita punya kemampuan, nanti bisa memberikan daya saing, ya. Ponakan saya ini belum lulus sekolah saja sudah diminta untuk bekerja karena memang dia punya kompetensi. Ini contoh ya, ya. Ini contoh. Ya, jadi maka dari itu bagi rekan-rekan yang tadi belum, monggo nanti ke Disnaker biar masuk database, mohon maaf ya, yang membutuhkan warga Sidoarjo tentunya khususnya yang membutuhkan mata pencarian baru, masuk kategori belum bekerja, nanti bisa diarahkan sesuai kompetensinya. Bahkan nanti ada ruang-ruang, Sidoarjo ini termasuk kawasan industri ya, ada 6.000 industri besar. Ada 20.000 lebih ya yang tersebar ya. Ini yang kecil-kecil nanti kita bisa arahkan mana yang membutuhkan. Saya kira itu Pak moderator dan rekan mahasiswa yang mempertanyakan. Saya kira-kira kompetensinya apa yang beliau miliki nanti bisa diarahkan sesuai dengan pangsa pasar yang membutuhkan dalam tanda kutip kompetensi saudara-saudara yang tadi katanya belum bekerja. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Untuk rekan yang tadi mempertanyakan dapat untuk bisa berpartisipasi dari job fair yang diadakan oleh Disnaker. Kemudian untuk rekan-rekan yang sekarang masih belajar dan di bangku kuliah, seperti yang disarankan oleh Pak Firman tadi, dapat bisa meningkatkan skill baik dari kognitif maupun dari skill sosialnya, kemudiannya kompetensi lain yang bisa ditingkatkan.